Sering kita dengar ada Ustadz Salafi Wahabi yang cukup senior ya, yang paling populer ini, yang selalu mengatakan, Nabi yang bilang semua bid'ah itu sesat. Ini kok ada yang bilang tidak semua bid'ah sesat? Kok berani-beraninya menyelisihi ucapan Nabi? Kan begitu ya. Jadi setiap orang yang mengatakan ada bid'ah hasanah, mesti langsung dihantamkan dengan sabda Nabi, dan diposisikan orang itu melawan sabda Nabi. Ternyata ya entah mungkin Ustadz Wahabi yang ini tidak baca karya ulama pendiri Salafi Wahabi, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri, di mana jelas Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini mengakui dan menyatakan bahwa ada bid'ah hasanah. Apa buktinya? Mari kita baca. Ini adalah kitab Ar-Rasailu Asy-Syahsiyah karya Muhammad bin Abdul Wahab. Fata'ammal rahimakallahu ma kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu ba'dahu wattabi'una lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ma alaihi al-a'immatul muqtada bihim min ahli al-hadisi wal fuqaha'i ka Abi Hanifah wa Malikin wa Syafi'i wa Ahmad ibn Hanbalin radhiyallahu anhum ajma'in likai nattabi'a atharaha. Jadi yang pertama, pendiri Wahabi ini menyampaikan satu tausiah ya. Perhatikan ya, selalu perhatikan apa-apa yang diajarkan oleh Nabi gitu ya. Maka alaihi Nabi itu maksudnya sesuatu yang Nabi ada di atasnya, berarti ajaran Nabi. Kemudian ajaran para sahabat, ajaran para tabi'in, juga ajaran para ulama ahli hadis, ulama ahli fikih yang memang sudah menjadi panutan seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ya. Dan agar kita mengikuti peninggalan mereka. Kainat tabi'a atharoha. Ini adalah nasihat dari pendiri Salafi Wahabi, yaitu Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi mungkin belum masuk kepada yang ingin saya sampaikan. Kemudian, wa amma madhabuna, adapun madhab kami, nah berarti jelas madhab dia dan pengikutnya ya. Karena Wahabi itu adalah Abba'u Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab. Itu ucapannya Bin Bas. Bahwa Wahabi itu adalah pengikut Syekh ini. Berarti madhabnya Wahabi itu apa? Famadhabul imami Ahmad ibn Hanbalin. Adalah madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, berarti Hambali ya. Imam ahli sunnati, yang merupakan imam ahli sunnah. Wala nungkiru ala ahlil madhahibil arba'ati, dan kami tidak akan mengingkari terhadap pendapat 4 ulama madhab ya. Idza, apabila lam yukhalif, pendapat mereka itu tidak menyelisihi nassol kitabi, nas dalam Al-Quran, was sunnati, nas di dalam hadis, wa ijma'a al-ummati, dan ijma' umat Islam, wa qaula jumhuriha, dan pendapat jumhur ulama. Jadi perhatikan prinsipnya Muhammad bin Abdul Wahab ini. Selama 4 madhab itu tidak menyelisihi Al-Quran, tidak menyelisihi hadis, tidak menyelisihi ijma' dan tidak menyelisihi mayoritas ulama yang lain, maka tidak akan pernah diingkari. Nah, dari sini aja misalnya ada satu ustadz yang keluar-keluar tai kucing suci, jelas itu menyelisihi 4 madhab, menyelisihi jumhur ya. Kenapa masih ikut dia? Malah meninggalkan 4 madhab. Sementara kata pendirinya 4 madhab ini tidak akan ditinggalkan kecuali menyelisihi jumhur. Ya aneh juga kalimat ini. Bagaimana bisa 4 madhab ini menyelisihi jumhur? Toh jumhur itu adalah mereka sendiri, 4 ulama madhab. Ya sudahlah ya. Terserah mereka bagaimana membicarakan itu. Yang jelas kalau ada Salafi Wahabi yang menyampaikan pendapat-pendapat yang menyelisihi jumhur, berarti sudah menginjak-injak nasihat dari pendiri Wahabi sendiri. Karena prinsip utama pendiri Wahabi itu tidak akan pernah mengingkari, tidak akan pernah mengikuti pendapat yang menyelisihi jumhur. Walaupun yang berpendapat itu ulama madhab ya, mujtahid mutlak ya. Apalagi yang berpendapat misalnya Syekh Albani atau misalnya Ibnu Hazm atau misalnya As-Syaukani ya, yang mana masih jauh levelnya dibanding 4 ulama madhab. Mungkin masih belum masuk. Nah ini kita masuk kepada poinnya. Wal maksudu, adapun maksud dari kitab ini atau dari penjelasan ini, bayanu ma nahnu alaihi, adalah menjelaskan apa yang kami pegang atau menjelaskan prinsip kami ya. Minad dini, dalam beragama. Manahnu alaihi minad dini, manhaj atau tatakan atau landasan kami di dalam beragama. U'annahu, dan sesungguhnya ya, yang pertama adalah ibadatullahi wahdahu, menyembah Allah satu-satunya, la syarika lahu fiha, tidak ada sekutu bagi Allah fiha, di dalam sesembahan atau di dalam sembah ya. Kemudian dengan apa? Bi khul'i jami'i syirki, dengan melepas atau memutus atau membuang ya, seluruh kesirikan. Nah, itu satu ya. Kemudian wa mutaba'atur rasuli fiha nakhla'u jami'al bid'ai illa bid'atan laha aslun fi syar'i ka jam'il mushafi fi kitabin wahidin wa jam'i Umar radhiyallahu anhu as-sahabata 'ala tarawih jama'atan wa jam'i Ibni Mas'udin ashabahu 'ala al-qasasi kulla khamisin wa nahwi dzalika fa hadza hasanun wallahu a'lam.
perhatikan, saya artikan ya. Yang kedua, ya, prinsip mereka atau prinsip Wahabi dalam beragama adalah mutaba'atul rasuli, mengikuti Nabi fiha, di dalam beribadah ya. Jadi kembali ke ibadah. Jadi hanya beribadah kepada Allah satu-satunya, melepas kesyirikan atau membuang hal-hal yang syirik. Yang kedua, mengikuti Nabi Muhammad SAW di dalam beribadah dengan cara apa? Dengan cara menyingkirkan semua bid'ah kecuali bid'ah yang memiliki dalil dalam syariat. Nah, contohnya adalah mengumpulkan mushaf atau mengumpulkan Al-Quran dalam satu bundel atau dalam satu mushaf. Begitu juga mengumpulkan tarawih menjadi satu jamaah yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Begitu juga mengumpulkan jamaah atau sahabat-sahabat Nabi di setiap hari Kamis untuk Ibnu Mas'ud membacakan cerita atau kisah-kisah kepada mereka dan lain sebagainya. Wahada hasanun, dan bid'ah seperti ini adalah baik. Artinya kalau mau dilengkapkan, wahada bid'atun hasanatun, dan ini adalah bid'ah yang hasanah. Karena prinsipnya laha aslun fi syariah, dia punya dalil dalam agama atau dalam syariat. Dengan fakta seperti ini, maka ada Ustadz Salafi Wahabi juga yang mengatakan sholat tarawih bukan bid'ah. Loh, bagaimana sih? Sayyidina Umar yang bilang nikmatil bid'ah, itu bid'ah. Kemudian pendiri ulama ente saja mengatakan itu ya bid'ah, memasukkan kepada contoh bid'ah yang hasanah. Ada juga yang mengatakan mengumpulkan Quran bukan bid'ah. Dulu zaman Nabi sudah ditulis, sudah dikumpulkan. Loh, gimana sih? Yang mengatakan bid'ah itu Abu Bakar. Hadhihi bid'ah. Bahkan ulama pendiri Salafi Wahabi saja mengatakan itu ya bid'ah. Bahkan ada tambahannya, Ibnu Mas'ud setiap hari Kamis mengumpulkan sahabat-sahabatnya lalu membacakan kisah-kisah ya, Al-Qasas di situ. Dan hal-hal yang lain. Artinya kalau mau dimasukkan ke sini, kita ngumpul setiap hari Minggu ada Yasinan, setiap malam Jumat kita baca Yasin, setiap hari Senin kita ngumpul baca Al-Waqiah misalnya, setiap kapan kita ngumpul, setiap ada orang mati kita ngumpul baca tahlil misalnya. Ya, itu tidak ada dicontohkan Nabi, makanya disebut bid'ah. Ya, jelas. Tetapi punya landasan syariat. Makanya disebutnya bid'ah yang hasanah. Lalu kalau yang prinsipnya tidak ada bid'ah hasanah, ya mesti dia itu mengenal istilah ada bid'ah secara bahasa, ada bid'ah secara syariat. Nah, bid'ah hasanah ini adalah bid'ah yang hanya dalam bahasa. Sementara dalam syariat tidak dimaksud bid'ah karena punya aslun atau punya dalil di dalam agama. Sebab definisi bid'ah sendiri yang tidak punya dalil artinya yukhalif, bertentangan begitu ya. Jadi ini cara kita menjelaskan kepada kawan-kawan Salafi Wahabi. Ketika mereka ngotot-ngotot, enggak ada namanya bid'ah hasanah. Semua bid'ah sesat. Yang ngomong begitu adalah Nabi. Kalau ada orang yang ngomong ada bid'ah hasanah, berarti dia melawan Nabi. Bahkan kalaupun Imam Syafi'i yang ngomong, maka Imam Syafi'i bukan dalil. Imam Syafi'i bukan panutan. Yang harus dijadikan panutan adalah Nabi. Yang lucu ya. Padahal ulama mereka sendiri justru sudah mengingatkan untuk selalu mengikuti Nabi, mengikuti sahabat, mengikuti tabi'in, mengikuti ulama-ulama ahli hadis, ahli fikih al-muqtada bihim, yang sudah menjadi representatif, sudah menjadi rujukan umat. Disebut Abi Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan sebagainya. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.